Salam jumpa anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Mari kita mulai lagi dengan pembelajaran matematika untuk pertemuan kali ini. Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika dan tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan apabila kalian bepergian atau keluar rumah, ingat selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan agar kalian terhindar dari COVID-19. Halo anak-anakku sekalian, salam sehat selalu. Oke, baik. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita pelajaran online, mari kita berdoa dan dijalankanlah saya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran online. Kami yang memberkati kami dari awal hingga berakhir yang baik, dan juga memberkati Ibu Guru yang akan mengajar kami supaya bisa belajar dengan dari awal hingga berakhir yang baik. Oh ya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih, kita sudah berdoa. Sekarang kita lanjut dengan pembelajaran kita kali ini. Ya, kita masih belajar tentang persamaan garis lurus, tetapi bagian yang ketiga. Kita lihat kembali kompetensi dasarnya. Masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Ya, pengalaman belajar atau tujuan pembelajaran atau apa yang diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke. Yang berikut, tolong amati dengan baik. Silakan kalian memperhatikan grafik yang ada di dalam tabel ini. Di tabel 4.6. Nah, semua materi ini Ibu ambil di buku siswa. Jadi kalian bisa belajar kembali di buku siswa. Tapi untuk saat ini kalian tolong perhatikan dulu di grafik yang ada pada tabel ini. Amati ketujuh garis ini. Jadi ada garis yang berwarna biru, lihat baik-baik bagaimana persamaannya. Garis hijau, garis hitam, garis pink, garis biru, garis merah, dan kembali lagi garis biru. Ini ada 7 garis lurus ya, dan 7 garis lurus. Oke, tolong dilihat dan diperhatikan dengan saksama garisnya. Nah, sekarang Ibu yakin bahwa kalian memperhatikannya dengan baik. Tolong dilihat, kita lihat sama-sama di sini. Ibu tunjukkan garis yang berwarna biru dengan persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 20. Garis yang berwarna hijau ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 16. Kemudian yang berwarna hitam ini
Y sama dengan 2X tambah 10. Yang berwarna pink, Y sama dengan 2X. Yang berwarna biru, Y sama dengan 2X kurang 4. Yang berwarna merah, Y sama dengan 2X kurang 8. Dan yang berwarna biru, paling ini bawah, Y sama dengan 2X kurang 18. Oke. Nah, ketujuh garis lurus ini memiliki persamaan garisnya masing-masing. Jadi persamaan garisnya tidak sama. Oke, tolong dilihat baik-baik. Ini 2X tambah 20, 2X 16, 2X 10, 2X, 2X kurang 4, 2X kurang 8. Ini 2X kurang 18. Nah, dari ketujuh gambar ini kita melihat bahwa dari ketujuh gambar ini kita lihat garisnya. Tolong dilihat baik-baik. Apa yang kita mau katakan dari ketujuh gambar ini, ya? Ketujuh gambar ini, apa yang mau kita katakan? Ternyata dari ketujuh gambar ini menunjukkan bahwa memiliki nilai konstanta tidak tetap. Yang mana itu kira-kira nilai konstantanya? Atau C-nya itu yang mana dari ketujuh persamaan ini? Oke. Pada garis lurus yang pertama kita lihat konstantanya adalah 20. Ya, ini 20. Kemudian garis yang kedua konstantanya adalah 16. Garis yang ketiga konstantanya adalah adalah 10. Ini. Garis keempat tidak memiliki konstanta. Garis kelima ini konstantanya adalah negatif 4. Yang warna merah konstantanya adalah negatif 8. Yang terakhir ini konstantanya adalah negatif 18. Berarti konstantanya tidak sama atau tidak tetap. Oke, jadi di sini keterangannya menunjukkan bahwa ketujuh garis ini konstantanya tidak sama atau tidak tetap. Lalu yang kedua yang mau diterangkan dari gambar ini adalah memiliki kemiringan yang tetap, yaitu M sama dengan 2. Apa itu M? M adalah gradien. Ya, M-nya yang mana? Kembali kita mengingat persamaannya, persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini kan C, ini C, C, ini juga C, dan seterusnya. Jadi MX tambah C. Nah, 2 ini adalah koefisien dari X. Jadi M-nya itu adalah koefisien dari X. Atau kalau ibu boleh katakan M adalah temannya X, ya. Jadi dalam matematika kita katakan koefisien dari X. Atau kita juga bisa menggunakan bahasa sehari-hari, gradien atau M itu adalah temannya X. Jadi temannya X adalah 2. Ini 2 pada persamaan pertama. Pada persamaan yang kedua juga 2 temannya X. Persamaan yang ketiga juga 2. Persamaan yang keempat juga 2. Yang ini juga 2, ini juga 2, ini 2. Jadi semuanya 2. Berarti M-nya tetap, tidak berubah. M-nya tetap. Ya, dari ketujuh garis ini kita lihat bahwa M-nya tetap, yaitu 2. Sedangkan C-nya tidak tetap. Jadi ada yang 20 dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini gambar yang pertama. Sekarang kita lihat grafik yang kedua. Ya, ini grafik yang kedua. Tolong disimak baik-baik. Jangan hanya dilihat, tapi diamati. Karena di atas tadi sudah ditulis, mari kita amati. Oke, kita lihat garis yang pertama. Ini Y sama dengan negatif 4X kurang 12. Bukan, sorry. Ini, yang pertama yang ini. Ya, Y sama dengan negatif 4X kurang 20. Yang ini, Y sama dengan negatif 4X kurang 12. Yang biru, Y sama dengan negatif 4X kurang 4. Yang hitam, Y sama dengan negatif 4X. Yang merah, Y sama dengan negatif 4X tambah 16. Yang pink, Y sama dengan negatif 4X tambah 18. Dan yang biru, biru tua, yang tadi biru muda ya, Y sama dengan negatif 4X tambah 24. Nah, dari
7 garis ini, garis lurus ini, kalian lihat ternyata temannya X itu sama semua. Ya, temannya X sama semua. Nah, ini temannya X sama semua. Yaitu ini negatif 4, ini negatif 4, ini juga negatif 4, negatif 4, negatif 4, ini juga negatif 4. Nah, berarti apanya yang sama? Gradiennya yang sama atau kemiringannya yang sama atau tetap. Kemiringannya tetap yaitu negatif 4, sedangkan konstantanya tidak tetap. Ini negatif 12, ini negatif 4, ini 16, ini 8, ini 24, dan ini negatif 20. Ya, oke, bisa lihat kedua grafik ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kita lihat grafik yang pertama itu dia miringnya ke kanan atas, ya. Sedangkan grafik yang ini miringnya ke kiri atas. Jadi miringnya ke kiri atas, kalau yang tadi ke kanan atas. Nah, kalau ke kiri atas gradiennya negatif. Sedangkan yang tadi itu ke kanan atas gradiennya positif. Tadi kan gradiennya 2 kan? Ibu tidak tunjukkan lagi, tapi kalian harus tahu gitu, ya. Nah, kalau seperti ini ada dua grafik ini, apa yang kita mau simpulkan dari kedua grafik ini? Oke, coba lihat baik-baik. Apa itu sebenarnya yang mau ditunjukkan dari kedua grafik ini? Oke, ternyata kita sudah dapat sifat yang pertama dari grafik ini adalah sejajar. Jadi sifat yang pertama adalah sejajar. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa garis-garis ini saling sejajar? Nah, kalian perlu tahu dulu, kenapa garis ini dikatakan sejajar? Ada yang tahu? Nah, pasti ada yang tahu. Ibu yakin pasti ada yang tahu. Oke, yang tahu dan yang belum tahu tolong diperhatikan baik-baik. Kenapa garis ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini semuanya dikata garis yang saling sejajar? Karena jadi ada aturannya, garis itu dikatakan sejajar karena contoh misalkan Ibu ambil yang ini, yang biru muda dengan hijau. Ini dua garis ini dikatakan sejajar. Kenapa? Karena jarak antara garis biru muda dan hijau ini kalau kita diperpanjang sampai dimanapun dengan jarak yang tetap, contoh misalkan ini ke sini jaraknya 5 satuan atau 5 cm, ini juga 5 cm, kesananya juga 5 cm, terus begitu. Nah, kalau jaraknya tetap, maka dua garis itu dikatakan sejajar. Oke, ya. Bisa? Iya, Ibu yakin sekali kalian bisa ya. Jadi sejajar itu dengan syaratnya seperti itu, ya. Jadi kemiringannya tetap, konstantanya tidak tetap. Jadi dia bisa miring ke kiri dan bisa juga miring ke kanan. Yang sejajar. Jadi gradiennya tetap, tetapi konstantanya tidak tetap. Itu sifat yang pertama, sejajar ya. Jadi kalau sejajar itu gradiennya tetap, konstantanya tidak tetap. Miringnya bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Oke, baik, itu sifat yang pertama. Sekarang kita perhatikan grafik yang berikutnya, grafik ketiga. Oke, tolong dilihat baik-baik. Garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis juga. Kalau di sini kita lihat, perhatikan baik-baik. Tadi Ibu bilang M itu temannya siapa? Temannya X. M itu apa? Gradien atau kemiringan. Nah, temannya X ini 5, ini 4, ini 3, di sini berapa? Ini 1, tapi tidak ditulis. Jadi kalau temannya dari X itu 1 tidak biasa ditulis, tetapi dia ada. Ini koefisiennya adalah 1. Ini 2/3, ini 1/2, yang ini 1/4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa gambar yang ini menunjukkan gradien atau kemiringannya tidak tetap. Nah, sekarang kita lihat lagi konstantanya tetap tidak. Ini negatif 4, ini negatif 4, negatif 4, negatif 4, negatif 4, negatif 4, negatif 4. Semuanya negatif 4. Berarti konstantanya tetap. Nah, konstanta tetap, tetapi kemiringannya tidak tetap. Nah,
Kalau seperti ini, maka kita katakan gambar ini sifatnya seperti apa? Berpotongan, ya. Dari gambar berpotongan ini apa? Di satu titik, ya. Tolong lihat baik-baik. Ini berpotongan di titik yang sama. Oke. Sudah? Ya, kita lanjut. Oke. Gambar yang berikut. Nah, kalau tadi kan miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Ya, ini negatif 5, ini negatif 4, ini negatif 1, negatif 2, 3, negatif, ini negatif. Ya. Kemiringannya tidak tetap atau M-nya tidak tetap, tetapi konstantanya negatif 4, negatif 4, negatif 4, negatif 4, negatif 4, ini negatif 4 juga. Iya. Berarti konstantanya tetap, gradiennya yang tidak tetap. Ya, jadi gambar 3 dan gambar 4 itu sama ya. Oke, sifatnya sama, berpotongan di satu titik. Ini titiknya. Ini miring ke kiri. Jadi gradiennya negatif. Ya. Ya, tapi tidak sama gradiennya. Ya, karena miring ke kiri dia negatif semua. Kalau tadi miring ke kanan positif. Oke, ya lanjut. Gambar yang kelima. Nah, dari garisnya aja kita sudah lihat. Ini garis ini apa sih yang mau kita katakan? Ya, nah, lihat baik-baik. Yang kita mau katakan dengan garis ini sifatnya seperti apa ini? Ini terus ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Gambar pink persamaannya adalah Y sama dengan 3X tambah 9. Gambar hijau, Y sama dengan 3X. Gambar biru, Y sama dengan 3X kurang 6. Gambar yang biru ini, Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 7. Yang merah ini, Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 2. Gambar yang biru ini biru agak muda, yang atas biru tua. Ini ungu. Y sama dengan negatif 1/3 X kurang 4. Dan yang hitam ini Y sama dengan negatif 1/3 X kurang 8. Nah, di sini kita lihat bahwa garis yang tegak ini garis yang tegak ini gradiennya berapa? 3, ini 3, ini juga 3. Sedangkan garis yang lurus ini gradiennya negatif 1/3, ini negatif 1/3, ini negatif 1/3, ini juga negatif 1/3. Jadi ini negatif 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Sedangkan 3 garis yang tegak ini, gradiennya adalah 3. Oke. Ya. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa, tolong perhatikan baik-baik. Ada 3 garis lurus di samping memiliki nilai konstanta atau C tidak tetap. Ini 9, ini tidak, ini negatif 6. Lalu kemiringannya tetap 3, 3, 3. Sekarang kita lihat lagi, ada 4 garis lurus. Konstantanya tidak tetap. Jadi 2, 7, negatif 4, dan negatif 8. Tapi kemiringannya seperti apa? Kemiringannya tetap negatif 1/3, negatif 1/3, 1/3, 1/3. Nah, di sini kita mau melihat, kalau seperti ini, maka apakah sifat dari grafik ini atau gambar yang ditunjukkan ini? Kita coba melihat antara garis pink dan garis biru. Ini ya. Oke. Garis pink dan garis biru. Kalau kita lihat, maka garis tegak dan garis lurus ini membentuk apa ini? Ini kita bisa katakan apa? Saling tegak dan lurus. Kenapa disebut saling tegak lurus? Karena dia membentuk apa? Sudut siku-siku, ya, membentuk sudut siku-siku. Tegak dan lurus membentuk sudut siku-siku. Karena dia membentuk sudut siku-siku, maka dikatakan tegak dan lurus, ya. Lalu
Biru ini dengan hijau bagaimana? Sama, tegak dan lurus. Biru muda ini bagaimana dengan biru tua? Juga tegak dan lurus. Lalu yang merah ini bagaimana? Sama, ya, karena semua tiga garis ini saling sejajar, ya. Tiga garis ini saling sejajar. Ini tidak. Ini jarak ke ini ke sini, ya, saling sejajar. Ini dengan ini saling sejajar. Ini. Jadi yang di grafik ini mau tunjukkan kepada kita bahwa grafik ini memiliki sifat yang seperti apa. Oke. Jadi garis yang ini dengan ini saling tegak lurus, ya. Jadi ketiga garis ini dengan garis ini saling tegak lurus. Ketiga garis ini dengan garis ini saling tegak lurus. Ketiga garis ini dengan garis yang ini saling tegak lurus juga. Lalu ketiga garis ini dengan garis yang paling bawah juga saling tegak lurus. Nah, apa yang mau kita katakan dari garis yang saling tegak lurus ini? Oke. Iya. Ternyata pada grafik ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau grafik yang ditunjukkan seperti ini, maka sifatnya adalah berpotongan tetapi tegak lurus. Kalau yang tadi itu hanya berpotongan, ya, atau kita bisa katakan berpotongan tidak tegak lurus. Sedangkan pada grafik yang ini berpotongan tegak lurus, ya. Bisa? Iya, pasti bisa semua. Apalagi kalau disimak baik-baik, diamati dengan baik, pasti bisa. Oke, ya. Tunjukkan lagi, ini garis pink, garis hijau, garis biru. Ini yang tegak, sedangkan ini yang lurus. Ini, yang ini, dan yang ini. Oke, bisa ya anak-anak? Oke, Ibu yakin sekali kalian pasti bisa, agar bisa dipelajari dan diamati dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya melihat, tapi diamati. Ya, oke. Nah, dari kelima grafik tadi, kita bisa simpulkan bahwa jika diketahui persamaan garis Y1 sama dengan M1X tambah C1 dan Y2 sama dengan M2X tambah C2, maka berlaku hubungan atau kedudukan garis sebagai berikut. A. Sejajar jika M1 sama dengan M2. Ya. Jadi kalau garis itu sejajar jika gradien 1 sama dengan gradien 2 atau M1 sama dengan M2. Nah, kalau berpotongan jika M1 tidak sama dengan M2. Kalau berpotongan tegak lurus jika M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kalau berimpit jika M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Itu artinya apa? Gradien 1 sama dengan gradien 2, konstanta 1 sama juga dengan konstanta 2. Itu berimpit ya. Oke, sekarang lebih jelasnya kita lihat soal. Ya. Ayo kita menalar. Oke. Yes. Bagaimana kedudukan dua persamaan garis lurus berikut? Yang pertama, 2Y sama dengan 2X kurang 3 dengan Y sama dengan negatif X tambah 3. B, Y sama dengan 2X tambah 5 dengan 2X kurang Y sama dengan 9. C, 2X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0 dengan 4X tambah 6Y kurang 8 sama dengan 0. Kita lihat alternatif penyelesaiannya ya. Oke, yang pertama, 2Y sama dengan 2X kurang 3. Kedua ruas ini ya. Jadi ruas yang ini, yang 2Y dengan 2X kurang 3, keduanya kita bagi dengan 2. Apa yang kita dapatkan? Kita lihat di sini. Iya. Nah, ini kalau dibagi dengan 2, maka 2Y per 2 sama dengan Y. Karena 2 bagi 2 kan 1. Satunya tidak ditulis. Nah, yang ini dibagi dengan 2, sisa X. Yang ini dibagi 2, jadinya negatif 3 per 2. Oke, kita lanjut. Ya. Apa yang kita dapatkan? Ternyata Y sama dengan X kurang 3 per 2. M-nya
atau gradiennya, gradien yang pertama dari persamaan ini adalah 1. Karena temannya X ini adalah 1, atau koefisien dari X ini adalah 1. Oke, kita lihat persamaan yang berikut. Ya, yang ini tadi ya. Y sama dengan negatif X tambah 3. Ini. Ya, apa yang kita dapatkan? Nah, ternyata M2-nya adalah negatif 1. Nah, kalau demikian, gradien pertama 1, gradien kedua negatif 1, sifat apakah kira-kira yang kita bisa dapatkan dari soal ini? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena M1-nya 1 dikalikan dengan M2-nya negatif 1, hasilnya negatif 1. Maka yang kita dapatkan atau kedudukan dari dua persamaan garis lurus ini adalah berpotongan tegak lurus. Ya, berpotongan tegak lurus. Tadi kan kita sudah lihat kan, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu berpotongan tegak lurus. Oke, kita lanjut. Ya, Y sama dengan 2X tambah 5. Maka M1-nya adalah 2. Ya, jadi ini. Ya. Yang berikut. Nah, itu tadi. 2X kurang Y sama dengan 9. Kita ubah dulu menjadi Y sama dengan 2X kurang 9. Ya. Ini kalau kita tulis panjang ini kan negatif Y sama dengan, ini kita pindahkan ke sini menjadi negatif 2X tambah 9. Lalu ini supaya menjadi Y sama dengan, maka ini kan negatif 1Y. Pindahkan ke sini, bagi dengan ini positif. Ini tadi negatif bagi negatif, positif. Yang ininya tadi positif bagi negatif, hasilnya negatif. Ya. Oke. Maka apa yang kita dapatkan? M2 sama dengan 2. Ini dia 2-nya. Nah, gitu. Jadi sama-sama 2. M1-nya 2, M2-nya 2. Apa yang kita dapatkan dari sini? Ya, M1 sama dengan 2 sama dengan 2. Jadi gradien 1 sama dengan gradien 2. Berapa gradiennya? Adalah 2. Sorry. Oke. Jadi kedudukan dari persamaan garis lurus ini, kedua garis ini adalah sejajar karena gradiennya sama. Oke, kita lihat soal yang ketiga. 2X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0. 3Y sama dengan negatif 2X tambah 4 ya. Jadi ini semua pindah ke kanan, maka positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ini kan tetap berada di kiri. Maka apa yang kita dapatkan? Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 4/3 ya. M1-nya apa yang kita dapatkan? Nah, M1-nya adalah negatif 2/3. Yang ini ya, negatif 2/3. Oke. Sedangkan 4/3-nya adalah C1 atau konstantanya. Oke, sekarang kita lihat. Itu ya. Itu M1 C1. Sekarang ya, 4X tambah 6Y kurang 8 sama dengan 0. 6Y sama dengan negatif 4X tambah 8. Sama, ini pindah ke sini jadi negatif, pindah ke sini jadi positif. Ini tetap. Oke. Yang berikut. Ya, Y sama dengan negatif 4/6X tambah 8/6. Nah, ini adalah bentuk sederhananya dari negatif 4/6. Jadi ini kalau dibagi dengan 2, 4 bagi 2, 2. Ini bagi dengan 2, 3. Yang ini bagi dengan 2, 4. Yang ini bagi dengan 2, 3. Oke. Ya. Nah, M2-nya sama dengan negatif 2/3 yang ini, sedangkan C2-nya yang ini. Ya. 4/3. Oke. Ini
di sini harusnya positif ya. Ini salah ditulis. Kalian tolong perhatikan baik-baik di sini. Ini tadi kan 8/6, bukan negatif 8/6 ya. Ini ibu salah ketik. Di sini harusnya positif 4/3 ya. Oke, bukan negatif 4/3 ya. Oke, tolong dilihat. Lalu bagaimana kedudukan dua garisnya? Ini seperti apa? Ya, M1 sama dengan M2. Ini M1-nya negatif 2/3, M2-nya juga negatif 2/3, berarti sama. C1-nya berapa? 4/3, C2-nya berapa? 4/3 juga. Maka apa yang kita dapatkan dari kedudukan dua garis ini? Ya, saling berimpit. Tadi di simpulan kita sudah lihat, garis yang saling berimpit itu gradiennya sama, konstantanya juga sama. Oke. Ya. Nah, sekarang kalian tolong perhatikan baik-baik tugasnya. Tugas ini kalian kerjakan saja. Di rumah tidak perlu dikumpulkan, tetapi dikerjakan ya. Dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan. Jadi kalian tinggal membaca sendiri, ada di sini. Ya, A, B, C, D, dan E. Ini untuk latihan kalian sendiri di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Yang kalian perlu kumpulkan itu adalah kuis. Nanti kuisnya tersendiri, tidak di video pembelajaran ini ya. Oke anak-anak. Ya. Dan ini materi pertemuan selanjutnya. Jadi untuk video pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel di bab yang kelima pada pertemuan pertama. Jadi setelah belajar yang tadi, kalian bisa baca-baca lagi untuk video pembelajaran selanjutnya. Jadi materinya tentang ini, sistem persamaan linear dua variabel. Ya, anak-anak, pembelajaran pada video kali ini sampai di sini. Ibu berharap kalian tidak bosan, tetapi tetap semangat, tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga kalian semua sukses dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!